kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur memprioritaskan program pembangunan pada tahun 2023. Lantas seperti apa saja program dan juga kegiatan yang telah dan akan dibuat dan akan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat? Kita akan membahasnya hari ini langsung bersama dengan Bupati Manggarai Timur, Bapak Agas Andreas yang telah bergabung bersama kami langsung dari studio GPR TV Jakarta. Selamat malam Pak Agas, bagaimana kabar hari ini Pak? Kabar sehat-sehat baik. Sehat selalu ya Pak ya. Pak Agas, terima kasih sebelumnya telah meluangkan waktu bersama kami di GPR TV. Ini merupakan sebuah kehormatan begitu Pak bagi kami. Bapak bisa datang langsung begitu ya Pak. Pak Agas berbicara mengenai pembangunan prioritas yang akan pembangunan prioritas yang pada intinya adalah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun sebelum kita sampai pada tahap itu Pak Agas, bagaimana tanggapan Pak Agas mengenai adanya klaim begitu ya Pak, sebagai Manggarai Timur ini sebagai kategori miskin ekstrim begitu Pak, bagaimana tanggapannya? Saya selalu berpikir bahwa tidak ada satu yang di dunia ini yang kekal. Ya, kita tidak bisa mengeluh dengan kemiskinan. Pasti satu ketika dia akan berubah menjadi daerah yang tidak miskin lagi. Saya punya keyakinan itu. Sebab kalau kita terus terpaku pada itu, kita mengeluh, akhirnya mematikan kreativitas kita. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Tahun ini mungkin kita miskin ekstrim, mungkin 2-3 tahun ke depan kita berubah menjadi kabupaten yang maju. Baik, dengan adanya anggapan tersebut ini tentu tidak akan memberhentikan langkah begitu ya Pak, pemerintah daerah untuk dapat terus berinovasi dan juga terus maju dengan pembangunan yang ada begitu ya Pak. Kemudian juga bagaimana diketahui bahwa memang dana pembangunan untuk daerah sekarang saat ini mengalami penurunan begitu ya Pak Agas ya. Mengalami penurunan, tetapi juga pembangunan infrastruktur di Manggarai Timur ini cukup masif nih kalau kita lihat di tahun 2023. Lantas bisa diceritakan nggak Pak, ini bagaimana anggaran didapatkan oleh pemerintah daerah untuk dapat terus membangun pembangunan yang ada di sana? Baik, saya rasa semua masalah nasional yang kita alami. Saya dilantik pada 2019, 2019 bulan Februari. Praktis tahun pertama kita gebiar melaksanakan pembangunan. Katakan waktu itu saya punya program 10 kilo lapen per kecamatan, jalan itu. Tapi begitu tahun 2021 dengan COVID, banyak sekali dana yang refocusing. Gitu. Praktis bahwa menurut saya 2 tahun atau 2 tahun setengah kita bertahan di tempat, hanya memulihkan kesehatan. Syukur penanganan COVID di sana juga baik, sehingga tidak terlalu sampai pada level-level yang merah lah gitu ya, pada level hijau dan segala macam. Nah, terus di 2022 saya berpikir kalau kita tetap melihat kondisi seperti ini, kita tidak akan bangun. Akhirnya saya berupaya untuk melakukan pinjaman daerah, pinjaman ke Bank NTT, Bank NTT. Tapi karena masa jabatannya sudah terbatas, kita pinjam waktu itu sebenarnya ada pinjam pertama saya mau 250 miliar. Tapi karena jangka waktu pelunasan sesuai masa jabatan, akhirnya 103. Nah 103 miliar itulah saya fokus bangunnya ke jalan semua. Ditambah bantuan dari pusat dan DAK, ditambah lagi 2023, ditambah lagi sekarang ada syukur, ada impres jalan daerah. Yang saya sudah dapat setahap, tinggal 2. Tahap 2 ini, 2 paket ini direncanakan di tahun depan. Jadi lumayan lah. Meskipun tahun depan DAK juga turun secara nasional. Jadi 2023 ini betul-betul memang masif pembangunan kita bersumber dari DAK dan bersumber dari pinjaman daerah. Ternyata ini ada 2 sumber anggaran begitu ya Pak, yang difokuskan pada infrastruktur di Manggarai Timur. Nah kalau menurut Pak Agas nih, mengapa meyakini bahwa infrastruktur ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar begitu Pak? Ya, karena kita boleh mengatakan bahwa infrastruktur menjadi urat nadi, urat nadi ekonomi. Karena nanti dengan jalan yang bagus, tentu fleksibilitas masyarakat atau juga pergerakan masyarakat itu baik untuk mengangkut hasil komoditi. Ya, betul. Listrik. Syukur, alhamdulillah bahwa
dari posisi rasio elektrifikasi saya di tahun 2019 baru 25%, sekarang sudah mencapai angka sekitar di atas 70%. Oke, sudah terlihat peningkatan begitu ya Pak, dan tentunya infrastruktur ini juga untuk membangun dan mendukung distribusi dari pengiriman komoditi yang ada di Manggarai Timur sendiri. Itu yang membuat kalau infrastruktur jelek kan praktis terhambat begitu ya Pak. mobilitas barang dan jasa. Oke. Baik, kemudian jika kita sudah membahas mengenai infrastruktur, lantas bagaimana dengan isu perempuan dan anak yang ada di Manggarai Timur? Seperti ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan yang ada di Manggarai Timur, begitu Baik, Pak? misi keempat saya itu adalah Kabupaten Ramah Perempuan dan Kabupaten Layak Anak. Tentu kita bertanya, kenapa fokus di perempuan dan anak? Kenapa tidak fokus di laki-laki? Karena bagi saya, anak, mulai dari anak dulu. Anak itu adalah kunci masa depan generasi emas. Generasi penerus begitu Generasi ya Pak? penerus. Oke. Nah, anak ini kan, dia datang dari mana? Datang dari seorang perempuan. Nah, makanya anak dan perempuan menjadi andalan utama saya untuk penentu keberlanjutan generasi ini. Kalau saya lihat, ada perkembangannya. Kita lihat bahwa indikator kesehatan di negara kita ini diukur dari dua. Satu, usia harapan hidup. Yang kedua, diukur dari angka kematian ibu dan anak. Nggak ada angka kematian bapak. Nggak ada kan? Iya, nggak ada angka kematian bapak. Lalu, data di Manggarai Timur, data tahun 2022, usia harapan hidup perempuan itu lebih banyak, lebih panjang dari laki-laki. Dari laki-laki, Ya. oke. Usia harapan hidup perempuan 70,26 tahun. Laki-laki baru mencapai 66,28 tahun. Nah, ini kan pertanyaan besar ini. Jenjangnya lumayan begitu ya Pak ya? Jenjang lumayan. Lalu sekarang data yang saya lihat di sekolah-sekolah sekarang, justru banyak anak perempuan yang sekolah. Ini kebanggaan saya. Saya punya impian, saya punya harapan, bukan impian, harapan bahwa 10 tahun ke depan pasti Manggarai Timur menjadi kabupaten yang maju karena banyak anak yang cerdas. Bagi saya, dan dari teori Ken, anak cerdas itu lahir dari Ken Mama. Ibu yang cerdas begitu ya Pak ya. Gitu. Bagaimana Bukan anak bapak yang cerdas, ibu yang cerdas. Bagaimana memang anak dan perempuan ini mendapatkan hak yang sama begitu ya Pak. Di Manggarai Timur ingin menghadirkan daerah yang ramah bagi anak dan salah juga satu misalnya program ramah perempuan itu adalah salah satunya program air minum. Oke. Kalau dulu pendekatan per desa air minum, sekarang saya pendekatan rumah tangga. Oke. Sambung langsung. Untuk apa? Memudahkan akses perempuan. Memudahkan dan akses. juga anak. Oke. Begitu juga sanitasi. Ya, kita sekarang kalau ada air minum mesti disertai dengan sanitasi. Ini juga bagian dari memudahkan anak perempuan. Karena perempuan itu mengurus 3 hal di dalam rumah. Kunci utama pengurusan perempuan. Satu, aspek kesehatan. Yes. Kalau perempuannya sehat, pasti anaknya sehat. Pasti anaknya sehat. Suaminya juga sehat. Yang kedua, urus ekonomi. Oke. Sehebat apapun suami mencari uang, tapi kalau tidak dikelola secara baik oleh istri, tidak akan berjalan begitu. Hancur ekonomi rumah tangga. Oke. Yang ketiga adalah urusan pendidikan. Sehebat apapun seorang bapak, entah dia dosen, entah dia guru, dia minim sekali mendidik anaknya di rumah. Yang mendidik anak adalah perempuan. Nah, bagaimana kalau misalnya ada istri yang tidak sekolah? Bagaimana dia mau mengelola 3 isu utama ini? Ya, bagaimana begitu Pak? Bagaimana upaya apa yang dilakukan oleh Pemda? Ya. Oleh karena itu sekarang saya tempatkan dia menjadi misi kita. Oke. Kabupaten Ramah Perempuan dan Kabupaten Layak Anak. Apakah ini juga termasuk memberikan program untuk memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sana, terutama anak dan perempuan, begitu Pak? Adakah memiliki program demikian, begitu? Bagi saya anak perempuan wajib sekolah semua. Oke. Dan saya sekarang mungkin wacana lucu, saya selalu mengatakan kepada anak-anak muda, wahai anak muda, kalau kamu nikah, jangan lihat cantiknya seorang nona, lihat IQ-nya. IQ-nya. Bagaimana cara dia berpikir, begitu ya Pak? Kalau dia otaknya pintar, kau ambil. Oke. Karena pasti akan melahirkan generasi yang cerdas. Oke, tentunya untuk menciptakan generasi yang cerdas, demikian yang sudah kita sebutkan tadi. Ternyata memang kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi ini juga menjadi perhatian khusus begitu ya Pak Bupati. Lantas apa yang kiranya masih dibutuhkan Pemda untuk memenuhi kedua aspek dasar tersebut? Memang ya, jujur, sampai dengan detik ini kami punya rumah tangga di sana 64.117. Oke. Rumah tangga. Sudah terpenuhi semua kah Pak? Belum. Baru mencapai posisi di 2023 baru mencapai 32,98%. Baik. Berarti ini menjadi fokus program ke depan. Oke. Nah, saya
terus sanitasi juga baru mencapai angka 23%. 23, ya apa, sorry, 36,20%. Oke. Berarti belum semua rumah tangga tersambung air. Berarti bagi saya masih sekitar 60%. Ini belum menyentuh benar program misi Kabupaten Ramah Perempuan dan Kabupaten Layak Anak. Belum. Maka ini perjuangan kita ke depan fokusnya justru ke situ, air minum dan sanitasi. Nah, saya senang sekarang dengan rencana dari Kementerian PUPR ada impres. Kalau kemarin impres jalan daerah, ke depan impres sanitasi. Itu yang saya mau kejar. Mudah-mudahan di tahun depan selanjutnya mencapai angka 100% lah. Baik, berarti target terdekat untuk pemenuhan kebutuhan dasar itu seperti apa, Pak Agus? Target setiap tahun kita anggarkan untuk sambung langsung rumah tangga. Saya tidak mau lagi pola program seperti dulu, hanya air minum itu dibangun baknya di desa, lalu timbanya di situ. Itu tetap tidak akan menjamin ramah perempuan. Nah, karena itu setiap tahun fokus saya sekarang anggaran di jalan dan di air minum dan sanitasi. Karena itu memang pemenuhan dasar begitu ya Pak. Karena kita juga tahu jika memiliki sanitasi yang layak bagi setiap rumah tangga ini juga bisa menekan salah satu faktor adanya stunting yang ada di daerah tersebut. Nah, bagaimana dengan langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah Manggarai Timur sehingga bisa menekan prevalensi stunting saat ini? Sebelumnya prevalensi stunting di Manggarai Timur berapa Pak Agus? Dulu memang mencapai angka 14%. 14%. Kini sudah turun begitu ya Pak? 9. Artinya kita target di 2024 itu turun 7. Turun 7. Nah, kami punya langkah selama ini ada pertama penguatan kapasitas di lapangan. Karena masyarakat yang stunting kebanyakan di desa. Kader-kader kita tingkatkan. Itu langkah yang pertama. Terus juga ada pengetahuan keluarga tentang gizi. Itu paling penting itu Pak ya. Tentu jelas tetap melibatkan perempuan. Betul. Saya lebih cenderung ke perempuan, ya. Tapi berbasis pangan lokal. Kita tidak selalu berbasis tepung terigu, tidak. Berbasis pangan lokal. Bagaimana mereka diajar untuk mengelola pangan lokal ini? Di sana kan pangan lokal cukup banyak, talas, singkong cukup banyak. Bagaimana dikelola supaya dia bergizi? Protein hewani juga begitu ya Pak ya. Ikan, gitu ya. Terus yang kedua, kami kemarin berpikir begini, kalau kita mencegah anak yang sudah stunting sekarang, yang sudah dalam kondisi, itu butuh waktu. Betul. Nah, akhirnya saya minta supaya bagaimana pencegahan dari hulu. Dari masa kehamilan begitu ya Pak ya? Bahkan dari masa garis remaja. Nah, garis remaja itu diberikan obat tambah darah sehingga HB-nya naik. Itu yang sekarang kita kejar ke sekolah-sekolah. Ya, bahkan sekarang prasyarat menikah juga itu Pak, melihat apakah sang ibu ini sudah sehat atau belum begitu. Saya punya ide seperti itu kemarin. Sebelum seorang mau nikah, diperiksakan kesehatannya. Setuju. Ya. Nggak ada jodoh-jodoh itu. Semua pilihan. Bukan jodoh itu kan saya orang yang tidak suka bilang, ini jodoh. Bukan. Nikah itu pilihan. Saya memilih ini tentu dasar pertimbangannya apa? Bagaimana kedua belah pihak ini sehat begitu ya, sama-sama sehat. Baik. Terutama perempuannya sehat dan juga lakinya, itu pendekatan dari hulu. Pencegahan pernikahan ini banyak juga yang saya punya kasus di sana pernikahan dini itu. Itu ada beberapa yang saya tackle juga. Pembagian tablet tambah darah. Kami sekarang lagi memantau setiap kepala desa wajib memberi data ibu hamil yang kek. Bahkan ke depan saya ada ide kalau dana memungkinkan saya buat rumah tunggu. Kayak hotel gitu, sebelum mereka masuk ke persalinan. Mungkin 3 bulan mereka di situ dulu sebelum persalinan. Itu kira-kira seperti itu. Screening calon pengantin ya seperti itulah. Dan pendekatan data berbasis desa. Bagaimana memang upaya dilakukan dari hulu hingga ke hilir begitu ya Pak, untuk dapat terus menekan prevalensi stunting yang ada di Manggarai Timur. Lantas jika memang SDM ini dikatakan sudah siap didukung dengan infrastruktur dan juga kebutuhan dasar yang sudah mantap begitu Pak. Lantas bagaimana dengan proses dasar dengan pendidikan di sektor pendidikan di Manggarai Timur? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Sekarang ini memang kami di sana boleh katakan urutan kedua, guru penggerak di Indonesia. Kami sudah dapat penghargaan. Memang rapor pendidikan kita kalau diukur dari rapor itu masih ada rapor literasi numerasi masih rendah. Lapor literasi. Oleh karena itu sekarang upaya kami adalah ke depan ini
lebih pada peningkatan mutu guru. Gitu. Terus lebih pada peningkatan sekolah ramah anak. Kalau itu pendekatan itu sekarang saya lihat sudah jalan. Mungkin butuh guru, karena mungkin guru-guru yang ada sekarang kan hasil dari produk kurikulum lama. Sebelumnya. Gitu kan? Untuk menyelesaikan ini kan dia butuh pelatihan. Betul. Nah, kami sudah lakukan pendekatan 2 lembaga swasta dan Astra sudah bangun di sana, sudah sama-sama kami. Sekarang hari ini saya bertantangan dengan MOU dengan Sampurna. Hanya untuk 2 itu, peningkatan kualitas guru dan proses belajar mengajar. Baik, bagaimana juga melibatkan pihak swasta untuk dapat menyukseskan dan meningkatkan mutu berkualitas pendidikan yang ada di Manggarai Timur. Terakhir, Pak Agas, silakan disampaikan kepada masyarakat apa yang kiranya bisa masyarakat dukung untuk apa yang dapat masyarakat bisa bantu untuk terus mendukung pembangunan yang ada di Manggarai Timur saat ini. Silakan. Pertama, saya selalu meminta kepada masyarakat saya supaya jangan mengeluh. Karena mengeluh mematikan kreativitas kita. Kita punya potensi, diri kita masing-masing kita kembangkan bersama pemerintah. Pemerintah hanya mungkin support kecil saja, tapi yang paling utama bagaimana masyarakat saya membangun dirinya sendiri, spiritnya dia sendiri. Pemerintah mungkin membantu hal-hal pendukung, katakan listrik, pemerintah coba ini, air minum, terus jalan. Tapi kalau spirit dia sendiri untuk membangun dirinya, tidak ada, itu juga kurang bagus. Baik, sehingga bagaimana ini antara pemerintah daerah dan juga masyarakat dapat bergotong royong bersama-sama membangun Manggarai Timur untuk menjadi yang lebih baik lagi dan tentunya menyetak generasi unggul, generasi emas 2045 begitu ya Pak Agas. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Agas selaku Bupati Manggarai Timur yang telah bergabung bersama kami dalam Kominfo Newsroom, dan terima kasih banyak Pak, selamat kembali dan selamat bertugas. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu Pak Agas. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan segmen lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih.